Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menjelang iqamah waktu zuhur ini kita baca satu buah hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dirawikan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Sunanul Kubra. Ada 4 sunan yang terkenal, yaitu Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Maka ditambah dengan 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 6 kitab yang 6 inilah dikenal dengan Kutubus Sittah. Jadi kalau kita ingin mentakhrij hadis, ingin menghukum hadis, terlebih awal menengok kepada 6 kitab ini. 2 sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Maka ini disebut dengan Kutubus Sittah, kitab yang 6. Kitab hadis mu'tamad 6 ini awal yang jadi rujukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Bukan Sunan Albani, tak. Maka mentakhrij hadis bukan cari kitabnya Albani. Ini salah, fatal salahnya ini. Sehingga ada yang mengatakan Imam Syekh Albani pun termasuk perawi hadis. Mana mungkin perawi hadis? Nah, hadis rawahu Albani fi silsilati sahihah, hadis rawahu Albani fi silsilati dhaif. Apa ini? 6 ni kitab yang mu'tamad, maka bernama Kutubus Sittah. Awal mula nak mencari status hadis, ni hadis ni macam mana, betul dia hadis ni, sahih kah hadis ni, hasan kah hadis ni, dhaif kah hadis ni, merujuk kepada 6 kitab ni bernama Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Hadis yang akan kita baca ini ada di dalam Sunan An-Nasa'i yang bernama Sunanil Kubra. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Beliau bernama Abdurrahman Ad-Dausi. Namanya ada sebanyak 43 nama. Cuman yang banyak ulama memberi nama ahlul hadis dengan nama Abdurrahman Ad-Dausi. Daus dari suku Daus daripada Yaman. Apa bunyi hadis? Kata Rasulullah, arba'atun yabghadahumullah. Ada 4 manusia, jenisnya manusia yang dibenci oleh Allah. 4-nya manusia yang dimarahi oleh Allah, manusia yang selalu dibenci oleh Allah. Kalau sudah dibenci berarti dapat laknat daripada Allah, dapat laknat, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-bay'ul halaf. Al-bai' katanya di sana dalam syarih, pedagang atau orang yang selalu berjual beli, penjual yang selalu dengan halaf. Halaf ni dengan memakai sumpah, sedikit-sedikit bersumpah dia. Anda apa ini? Murah ini, sumpah. Tak menyesal bapak membeli orang saya ni. Demi Allah, ambillah pak. Sumpah. Ingin meyakinkan orang tapi dengan bersumpah. Ingin meyakinkan para pedagang tapi dengan banyak bersumpah.
bagus dagangan saya ni Pak, bagus barang ni Pak, tak akan menyesal, ambillah demi Allah. Ni tak boleh ni, hati-hati kita. Maka oleh karena itu sumpah tu kapan kita disuruh bersumpah baru bersumpah. Maka itulah dalam hadis yang sudah menjadi kaidah fikih apa? Al-yamin ala man ankara, katanya kan di sana. Syahadatun alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Saksi bagi orang yang dituduh dan yang menuduh, dan sumpah di atas orang yang tertuduh. Jadi kalau kita dituduh orang baru kita bersumpah. Jadi sudah ada hajat, sudah ada illat kita melakukan sumpah, bukan asal-asal sumpah saja. Yang kedua yang membuat Allah marah, yang membuat Allah benci adalah al-faqirul mukhtal. Si fakir tapi mukhtal. Mukhtal ni sombong. Dia fakir tapi sombong. Dia fakir tapi angkuh. Ini tak boleh ni. Ada di kita ini. Kalau kita Allah takdirkan fakir, kalau kita Allah takdirkan miskin, maka kita terima saja. Syukuri apa yang ada. Bersyukur kepada Allah. Jangan sekata sampai sombong pula. Ini ada fakirul mukhtal sombong. Mana? Saya pernah melihat. Di kita ada di Riau ni, di Sudirman bagian ujung tu ada ini. Kemarin kita lihat masih ada juga lagi. Ini dah lama saya jumpa, dah 2 tahun yang lalu. Kemarin saya tengok masih ada juga lagi. Dia seorang ibu-ibu, kebetulan kita menemani orang rumah belanja, parkir pas di depan ibu yang minta sumbangan tadi. Pakai bakul dia duduk. Setiap orang yang lewat ngasih sumbangan. Tapi kalau memberinya dengan 1.000, 2.000 dia tolak. Jadi kalau ada memberikan dia 1.000, dipanggilnya orang tu balik. Nih, ambil, bawa kata ni. Atau 2.000 dipanggilnya orang tadi. Nih, bawa. Jadi dia ni maunya kalau dikasih 5.000 baru dia terima. Kan mukhtal namanya itu, sombong dia. Kalau kasih 5.000 baru dia terima. Dan yang membuat lebih fatalnya lagi mukhtal sombongnya itu, menurut saya bukan itu saja. Dia sambil merokok. Merokoknya samsu pula. Kan mukhtal betul. Jadi orang lewat itu disimpannya rokoknya di belakang. Saya nampak sekarang kita parkir pas di depan dia betul. Dan tak ada orang lewat lagi, dia rokok dia lagi. Ni di kita. Ini mengundang bala Allah ini. Kalau tak kita tertibkan, kalau tak kita bina, mengundang bencana ini. Allah marah ini. Ada satu lagi kita lihat. Saya juga menyaksikan. Dia datanglah fakir ni ke rumah makan. Orang sedang makan siang, di jam-jam makan siang. Jadi kata kasir, Pak, nanti sajalah, Bu, perempuan, Bu, nanti sajalah. Ini orang sedang makan. Atau bagusnya ibu di luar ini saja, tak usah masuk ke dalam, terganggu orang. Kata si kasir ini, tak terima dia, marah dia. Apa pula ni, biarlah saya masuk. Tak boleh, dilarang oleh kasir. Saya nampak betul kasir ni diludahi oleh orang fakir tadi. Itu apa namanya? Faqirul mukhtal. Ini yang membuat marahnya Nabi SAW. Al-faqirul mukhtal, orang fakir tapi sombong. Makanya ada 6 yang ditulis di tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dinukilkan di dalam kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhari. Apa bunyinya? Yang terakhir itu, yang tertulis di tongkat Nabi Musa. Al-faqiru la yusbiru ala faqirihi fahuwa kalbun. Orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia sama dengan kalbun. Kalbun itu apa kalbun? Wow. Apa tu Ustaz? Maaf, anjing. Begitu hinanya jadinya kalau kita fakir tapi tak sabar dengan kefakirannya. Jadi fakirul mukhtal, orang fakir yang sombong, mengundang marah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asy-syaikhuz zani. Asy-syaikh, kalau kita tengok dalam syarah kitab Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin, Syekh Illan mengatakan makna syekh adalah ma ba'da 50. Orang yang di atas 50 tahun itu baru dipanggil syekh. Kalau baru umurnya 17 tahun jangan panggil syekh. Ini ada anak-anak kita umurnya baru 17 tahun, 19 tahun dah dipanggil syekh. Cepat kali menuakan diri itu. Ma ba'da 50 katanya. Setelah 50 baru panggil syekh. Kalau belum jangan panggil syekh. Ada juga sebagian mengatakan syekh itu kalau dia ulama baru dipanggil syekh. Ma ba'da 50, tetap syaratnya kalau di atas 50. Tapi kalau belum, ya biasa sajalah. Si fulan, buya, kiai kalau dia orang alim.
Syekhul zani, maksud di hadis ni bukan mesti harus 50 dia berzina, bukan. Maksudnya adalah syekhul zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia melakukan zina. Wa'iyyazubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada zina. Umur 50, atau dia sudah menikah, tidak mesti 50 tahun, tapi dia berzina, maka orang ini dimarahi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran, begitu juga dalam fikih, dibedakan hukuman kepada orang yang berzina yang sudah menikah dan yang belum menikah kemudian dia melakukan zina. Beda ya tu. Yang sudah menikah kemudian dia melakukan zina, hadnya hukumannya rajam. Mana dia rajam? Dibenamkan badannya separuh, ada yang mengatakan sampai dada. Tangan khilaf ulama, ada yang mengatakan tangannya di atas, ada yang mengatakan tangannya di bawah. Ditimbun sampai dada. Setiap yang lewat diwajibkan melempar dengan batu. Batu kecil. Setiap yang lewat sampai dia mati. Itu namanya hukum rajam namanya. Maka oleh karena itu, orang yang menikah kemudian dia melakukan zina, maka dia dirajam dan dia dapat benci, dapat marah dari Allah. Yang terakhir, orang yang dimarahi oleh Allah, orang yang menyebabkan murka Allah, bala Allah datang, adalah al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim. Siapa pemimpin zalim? Pemimpin yang ketika orang benar dia salahkan, ketika orang salah dia benarkan. Itu zalim pemimpin ini. Itu dia ta'rifnya. Siapa dia pemimpin yang zalim? Pemimpin yang ketika orang yang salah dibenarkan. Orang ni jelas salah dia, tapi itu yang dibenarkan, itu yang dimenangkan. Sedangkan orang menang itu yang dikalahkan. Orang yang benar itu yang disalahkan. Ini nama pemimpin-pemimpin zalim. Maka hati-hati kita. Dunia ini seperti ini jangan-jangan karena yang nomor 4 ini mungkin. Pemimpin-pemimpin zalim. Orang-orang yang benar disalahkannya. Orang-orang yang jelas kebenarannya dihukum, tapi orang-orang yang salah justru dibenarkannya. Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, Allah jauhkan kita daripada 4 golongan ini. Yang pertama, orang yang selalu bersumpah. Yang kedua, orang fakir yang sombong. Yang ketiga, orang yang sudah menikah melakukan zina. Yang keempat, pemimpin-pemimpin yang zalim. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.